Pak Didi selaku pelaku usaha begitu ya, Ya, yang memang melihat langsung kondisi realitanya di lapangan begitu. Bagaimana Anda melihat dengan langkah-langkah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tadi sempat disinggung juga begitu untuk kegiatan-kegiatan di hotel, kemudian restoran dan lain-lain begitu. Apakah ini berdampak juga terkait dengan biro perjalanan? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IDX Channel, Pak Trubus, ini kami melihat bahwa sektor pariwisata, ya, ini ya tadinya kita berharap juga tidak ada keberlanjutan terkait dengan efisiensi ini dari sektor pariwisata, ya. Saya ingin mulai ya bahwa kami sangat mengerti dengan kebijakan pemerintah terkait dengan efisiensi itu. Tetapi perlu juga dipahami bahwa sektor pariwisata ini sangat luas. Nah, saya ingin sampaikan bahwa jenis dan karakteristik perjalanan itu banyak macamnya. Oke. Nah, ada yang leisure, pure leisure. Dalam hal ini kita juga berbicara tentang MICE tourism, meeting, incentive, convention, exhibition, yang mana di beberapa kota di Indonesia, ya saya bisa sebutkan Jakarta, kemudian Bandung, Makassar, Medan, dan ada beberapa kota lagi, ya termasuk Bali. Bali ini kalau Bali sendiri dia memang leisure-nya cukup besar. Oke. Tetapi kalau kita berbicara meeting, MICE, ya, ini beberapa kota itu memang sangat dirasakan dampaknya, karena kalau kita berbicara multiplier effect ke masyarakat, hotel ini, restoran ini kan berbelanjanya dari masyarakat juga, dari pasar, kemudian diolah, ya, dikonsumsi oleh para wisatawan. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah kotanya, kota besarnya. Saya tidak berbicara destinasi pariwisatanya dulu, tetapi kotanya. Kota ini sangat merasakan dampak daripada efisiensi ini, karena yang sangat kami tergantung adalah bagaimana pergerakan pemerintah, ya, dengan stakeholder lainnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya insentif, meeting dan lain-lain di beberapa kota tersebut. Ya, pergerakan ini termasuk konektivitas airlines negara ini sangat luas, Mas. Kalau mau dijangkau dengan pesawat udara, ya, untuk menghidupkan banyak sektor di sektor pariwisata ini, kami betul-betul sangat tergantung dengan pergerakan pemerintah di samping lembaga-lembaga yang lain seperti asosiasi, pergerakan organisasi dan lain-lain sebagainya. Ini di beberapa kota tersebut. Nah, untuk itu memang ya kita kalau melihat dari sisi dalam konteks pariwisata, ya memang ini sangat kita harapkan ada solusi, ada alternatif bagaimana kembali kota-kota yang saya sebutkan tadi, yang memang segmennya itu MICE, ya, bukan murni leisure, itu bisa kembali bernapas dengan pergerakan-pergerakan pemerintah, karena ini cukup banyak, ya, volume cukup banyak. Kalau kita berharap dari pemerintah, BUMN, stakeholder lainnya, ini cukup besar untuk itu. Terima kasih. Baik. Nah, kalau kita bicara porsi pendapatan dari sisi bisnis biro perjalanan wisata begitu ya, dari kegiatan yang disampaikan tadi perjalanan dinas baik dari pemerintah pusat maupun daerah, itu seberapa besar sih sebenarnya Pak Didi? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Didi dan juga Pak Trubus. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pergerakan defisit APBN kita akan seperti apa. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Defisit APBN kita akan lihat persentasenya terhadap PDB seperti apa dari tahun 2018
sampai dengan proyeksi di tahun 2025 ini. Outlook-nya kita memang terlihat defisit APBN sempat mencapai 6,14% di tahun 2020 karena kita tahu juga ada pandemi COVID-19. Kemudian cenderung turun untuk defisit APBN terendah di tahun 2023 1,65% terhadap PDB. Kemudian cenderung naik di tahun 2024 2,29%. Kemudian di tahun 2025 ini ada potensi mencapai 2,78% terhadap produk domestik bruto. Dan selanjutnya kita cermati dari sisi belanja negara. Seperti apa belanja negara yang sudah dilakukan begitu sejauh ini oleh pemerintah di tahun 2021 kita mencapai sekitar 2.786,4 triliun, kemudian di tahun 2022 cenderung naik sampai dengan outlook 2025 di 3.527,5 triliun rupiah untuk belanja negara yang akan dialokasikan atau dibelanjakan. Selanjutnya, bagaimana dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang? Ini dia yang menjadi salah satu juga pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu indikator dari okupansi di perhotelan atau tingkat hunian kamar. Januari sampai dengan Juni kita lihat sempat turun di 33,56 ini untuk tingkat okupansinya, kemudian cenderung naik sampai dengan bulan Juni lalu di 49,98 untuk tingkat penghunian kamar hotel berbintang. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber bersama dengan Pak Didi Leonardo Manaba, kemudian juga Pak Trubus Terhadiansah. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan juga ini, Pak Didi, kemudian Pak Trubus, lantas bagaimana sih upaya-upaya strategi lah paling tidak yang sudah dilakukan ataupun bisa dikatakan adaptasi nih dari pelaku usaha terkait dengan kebijakan dari efisiensi ataupun penghematan anggaran yang tengah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan sektor usaha yang Anda geluti begitu Pak Didi? Ya, saya ingin mengatakan begini bahwa sekali lagi efisiensi kita pahami, kita mengerti. Tetapi jangan lupa bahwa sektor pariwisata ini cukup besar dampak ke masyarakat karena saya tidak hanya berbicara tentang akomodasi atau hotel saja. Saya berbicara tentang banyaknya multiplier effect, destinasi wisata, transportasi, makan minum, UMKM, belanja dan lain-lain sebagainya. Ini sangat dirasakan apabila yang saya sebutkan tadi karakteristik wisatawan terkait dengan insentif atau tour meeting MICE di seluruh Indonesia pergerakannya itu jalan, ini sangat dirasakan dampaknya. Di mana kita juga dalam konteks karakteristik wisatawan untuk MICE ini. Kan ini kita butuhkan orang yang bisa melihat bagaimana Indonesia ini sangat bisa menjanjikan orang tidak meeting di satu tempat saja, tapi orang bisa merasakan meeting di beberapa tempat, sambil leisure. Ini kan soul and mind. Bagaimana orang bisa melakukan rapat, melakukan meeting itu bukan hanya sekedar membahas apa yang ingin dirapatkan, tetapi after meetingnya juga bisa berdampak pergerakan ekonomi yang cukup besar dari sektor pariwisata. Jadi karakteristik MICE ini sangat luas sebenarnya, Mas. Nah, Pak Didi, kami harapkan, kalau kita bicara mengenai kontribusi dari sisi pendapatan ataupun dari sisi belanja pemerintah begitu melalui anggaran MICE pemerintah pusat daerah begitu perjalanan dinas yang dilakukan ini seberapa besar terkait dengan dampaknya, kontribusinya terkait dengan sektor travel agent sendiri? Travel agent ini mempackaging semua komponen yang saya katakan tadi. Makan minum, transportasi udara, transportasi darat, transportasi laut, transportasi lokal, taksi, kemudian bentor dan lain sebagainya. Ini kan akan merasakan. Belum lagi belanja UMKM, belanja makan minum. Jadi sekali lagi saya tidak hanya berbicara hotel. Kalau hotel sangat terdampak. Bahkan ada di beberapa kota, hotel itu sangat bergantung dengan kegiatan MICE, kegiatan belanja pemerintah untuk meeting, convention dan lain sebagainya. Nah, saat ini pada saat efisiensi beberapa hotel termasuk kami pelaku industri perjalanan ini sangat berharap dengan beberapa organisasi
asosiasi, mungkin beberapa partai politik yang melakukan rapat kerja di beberapa kota di Indonesia, kemudian institusi lain, ya, organisasi kelompok-kelompok. Tetapi itu memang tidak sebanding dengan bagaimana pergerakan pemerintah.